Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfio Riyandi Syahrumidi. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan perlindungan hukum investor di pasar modal. Sebelumnya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih pasar modal itu. Pasar modal adalah lembaga tempat bertemunya dua pihak, di mana pihak pertama sebagai perusahaan emiten yang membutuhkan dana segar untuk melakukan penawaran dan penjualan efek tersebut. Perlindungan hukum atas investor tersebut merupakan hal yang penting untuk berjalannya dengan baik mekanisme di pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia telah memberikan jaminan hukum para pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal serta perlindungan bagi investor. Suatu pasar modal dapat dikatakan sehat apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, ada efisien, kemampuannya untuk mengakomodasi transaksi sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Yang kedua, ada fair, transaksi berlangsung tanpa pemihakan atau netral dan atas dasar penyebaran informasi yang rata. Yang ketiga, ada liquid, kemampuan pasar untuk menampung semua kebutuhan penjual dan pembeli setiap saat. Yang terakhir, ada transparan, mampu menyediakan setiap informasi seketika atau real time pada semua pelaku pasar modal dan kapan saja. Kemudian ada manfaat pasar modal, diantaranya yang pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua, pasar modal sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang prospeknya lebih baik. Kemudian yang terakhir, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Berlandaskan dasar hukumnya, pasar modal yaitu ada di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 33 Undang-Undang 1945, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Selain perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, investor harus bersikap mandiri. Artinya, investor harus menanggung sendiri untung dan rugi akibat investasi yang telah dilakukannya. Jadi, kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah prinsip keterbukaan full disclosure atau pengungkapan penuh merupakan pengungkapan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Selanjutnya, prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Kemudian, prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar efisien dan prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.